Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-temanku, ketemu lagi ya dengan sahabat sejati kamu, Irman Sitorus di Ica Milenial. Nah, kali ini teman-temanku kita akan membahas bisnis properti. Nah, kenapa saya bahas bisnis properti? Karena banyaknya permintaan dari rekan-rekan subscriber saya yang mereka DM ke saya ya. Sesekali Bang buatkan tutorial mengenai bisnis properti. Nah, kali ini teman-temanku kita akan membahas ya bagaimana cara bisnis rumah kontrakan tanpa modal, tanpa lahan. Baik teman-temanku yang baru bergabung dan menemukan channel yang luar biasa ini, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga tetap station di channel yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, maupun komen atas video yang akan kita bahas kali ini. Nah baik teman-temanku, sesuai dengan tema kali ini kita akan membahas cara bisnis rumah kontrakan tanpa modal. Nah teman-temanku, kali ini saya akan memaparkan ya berdasarkan pengalaman pribadi saya di bisnis properti. Nah kebetulan teman-temanku, saya adalah alumni teknik sipil ya di USU yang selalu berkecimpung dengan mengenai desain rumah dan sudah saya praktekkan juga di dalam bisnis properti saya. Nah kali ini saya akan share kepada teman-teman ya berdasarkan pengalaman dan tidak saya kutip dari mana-mana, murni berdasarkan pengalaman saya aja. Nah silakan disimak dan ditelaah, dan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan langsung. Nah langsung aja ya teman-temanku. Nah kita kepengen mempunyai bisnis rumah kontrakan, namun lagi-lagi terbentur dengan yang namanya modal. Nah banyak pertanyaan ke saya, jangankan memiliki bisnis rumah kontrakan Bang, rumah sendiri aja tidak punya. Nah begitu ya teman-temanku ya. Nah saya hanya pada kali ini membahas mengenai bisnis rumah kontrakan. Nah, jika kalian ingin memulai bisnis rumah kontrakan ya, yang artinya kalian tidak mempunyai lahan tanah sekalipun. Nah, ya di langkah yang pertama ialah ya, kalian harus mencari lahan ya, mencari lahan kosong ya. Silakan survei, bisa dilihat di surat kabar, bisa dilihat dari info-info yang menjual tanah-tanah kosong ya. Baik info-info dari teman-teman. Jadi yang pertama cari dulu info lahan lah, info lahannya. Nah, setelah kalian menemukan lahan itu ya, langsung lakukan negosiasi. Nah, tujuan kita ialah ingin membangun rumah kontrakan 3 unit. Katakanlah tipe 60 ya, tipe A60, atau bisa dikatakan luas tanahnya itu ialah lebar 16 dan panjang 18 ya. Kalau dikalikan sekitar 270 meter. Nah, jika kalian sudah menemukan lahan itu, maka langsung negosiasi yang ke punya lahan ya. Langsung negosiasi ke punya lahan. Nah, kita anggaplah teman-teman kita sudah memiliki lahannya ya, dan kita sudah ketemu juga orang yang punya tanah gitu. Langsung negosiasi. Nah, biasanya untuk di wilayah Medan ya, nggak di tengah kota dan nggak juga di pinggiran kali, sedang-sedang aja. Itu biasanya dapat 1 meter kira-kira 1 juta ya. Tapi kalau bisa kalian negosiasi lagi, cari tempat yang bagus lebih murah dari situ, lebih baik ya teman-temanku ya. Nah, setelah kalian negosiasi ya, katakan begini, anggap 1 juta. Jadi kalau ketemu tanahnya sekitar 270 meter itu harganya 270 juta. Nah, jadi lakukan negosiasi kepada pemilik tanah. Mas ya, saya ingin membeli tanah ini dan akan saya bangunkan properti 3 unit rumah di sini. Nah, untuk itu saya akan membeli tanah Mas, Bapak, atau apa aja gitu ya. Nah, nanti pembayarannya Mas setelah rumah-rumah ini laku terjual, atau katakanlah bertempo 1 sampai 2 bulan begitu.
Nah, terus Bang, kalau misalnya yang punya tanah tidak setuju bagaimana? Ya kalau tidak setuju cari lagi teman-teman, cari-cari tahan lahan yang lain. Kenapa? Kita mencari kita mencari memang penjual yang bisa pembayarannya tenggang 1 sampai 2 bulan begitu. Nah, tentunya disertai dengan perjanjian-perjanjian begitu ya. Nah, jika ketemu atau sudah deal, maka lakukan perjanjian atas tanah tersebut dengan pembayaran 1 sampai 2 bulan ke depan, ya. Begitu teman-teman, tahap pertama ya, itu tahap pertama. Nah teman-temanku, katakanlah kalian sekarang sudah memiliki tanah ya, sudah memiliki tanah ukuran 18 kali 15 meter ya. Kita sudah dapat penjualnya dan si penjual itu bersedia ya, pembayarannya dikasih tenggang waktu 1 sampai 2 bulan. Kenapa? Ya, si penjual tanah juga nggak mungkin takut dong. Kenapa? Karena tanah ini kan katakanlah suatu aset yang tidak bergerak gitu. Dan kalaupun nanti dibangunkan di atas itu properti, dan nggak mungkin kita nggak bayar gitu loh. Kalau nggak bayar kan surat tanah dia masih dipegang oleh si penjual tanah gitu. Dan ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau penting pun kita pakai akte notaris gitu, jadi untuk menguatkan itu. Nah, kemudian langkah yang kedua teman-temanku, langkah yang kedua ialah karena kita sudah memiliki lahan ya, kita akan membangunkan di sini rumah kontrakan 3 unit ya. 3 unit. Nah, sekarang timbul masalah lagi. Bang, gimana kita harus membangunkan rumah kontrakan 3 unit ini, Bang? Kan gitu ya. Sementara modal saya untuk membeli tanah aja nggak ada. Nah, begini teman-teman triknya. Nah, kalian harus bisa ya, harus bisa menegosiasi panglong ya. Panglong ini adalah katakanlah bahan-bahan yang menjual toko bahan-bahan bangunan. Nah, biasanya penjual bahan-bahan bangunan itu menyiapkan juga tukang gitu. Jadi kita negosiasi aja ke yang punya panglong atau penjual bahan-bahan bangunan. Katakan begini teman-temanku, saya akan membangun 3 unit rumah di atas tanah ini. Tetapi kita bertempo waktu 1 sampai 2 bulan pembayarannya gitu. Nah, setelah rumah ini laku terjual gitu. Nah, lihat teman-temanku. Nah, jika panglong ini ya tidak mau, berarti cari lagi panglong-panglong yang lain yang bisa mengcover semua bahan bangunan dengan tempo waktu pembayaran 1 sampai 2 bulan. Dan pengalaman saya teman-teman, semua panglong itu biasanya kalau pembayaran 1 sampai 2 bulan biasanya mereka mau teman-temanku. Kenapa? Karena mereka juga mau bahannya laku terjual. Dan kemudian dilihat juga dibangunkan untuk properti. Lagi-lagi ialah aset yang tidak bergerak. Dan otomatis dia juga akan menaikkan harganya lebih dari yang di atasnya. Dan itu tidak ada masalah bagi kita teman-temanku. Nah, biasanya ya untuk di Medan ya, untuk membangun tipe rumah 45 sampai 60 gitu, katakanlah 80 sampai 100 juta itu udah lumayan lumayan ya teman-temanku ya, udah lumayan mewah gitu. Dengan lantai keramik, atas genteng, kamar 2 sampai 3 gitu. Nah, itu biasanya pengalaman yang saya lakukan di sini. Nah, anggaplah satu rumah berarti 100 juta. Nah, kalau 3 unit berarti lebih kurang 300 juta. Nah, lihat teman-temanku. Artinya kita sudah mengeluarkan budgeting yaitu harga tanah 270 juta dan harga untuk pembangunan lebih kurang 300 juta. Jadi totalnya ialah 570 juta teman-temanku. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, Bang, gimana langkah berikutnya? Aduh, pusing ya Bang ya. Kita aja sudah tertanam 570 juta, tapi belum tahu nih Bang kemana arahnya. Oke teman-temanku, nah untuk kelanjutan video ini silakan simak pada fat kedua, yaitu cara bisnis rumah kontrakan tanpa modal, tanpa lahan. Ya, kali ini sekian aja teman-temanku. Saksikan video berikutnya yang akan mengupas tuntas bagaimana kita memiliki cara rumah
kontrakan tanpa modal, tanpa lahan. Selengkapnya di part kedua. Sampai ketemu teman-temanku. Bye-bye. Salam sukses. Salam bisnis properti. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.